Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik semuanya? Baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, amin. Diberikan kelancaran dan kemudahan dalam beraktivitas ya. Oke, sebelumnya kakak ingin perkenalan dulu nih ya. Ya, nama kakak itu Febri Rismaningsih ya. Jadi adik-adik semua bisa manggil kakak yaitu Kak Febri gitu ya. Jadi nanti kakak yang akan memandu acara ini dari awal sampai akhir. Begitu ya. Dan jangan lupa nanti untuk adik-adik semuanya silahkan disimak ya. Karena nanti akan ada materi dari dokter kita ya. Kemudian nanti silahkan kalau adik-adik nanti ada yang ingin ditanyakan ya. Kemudian nanti juga akan ada hadiah ya untuk 6 orang pemenang. Siap ya adik-adik ya? Oke. Sebelumnya kakak ingin menyapa dulu nih ya. Yang pertama yang terhormat ya Ibu Kepala Sekolah ya. Teman-teman sudah pada kenal semua nih ya, adik-adik semua. Ada Ibu Rumpi SPD ya. Selamat datang Ibu. Kemudian ada Ibu Asri Nur Hafsari ya, MPD selaku Ketua Tim Pengabdian Masyarakat ya. Yang terhormat juga ada Bapak Dr. Muhammad Rizky Kurniardi yang hari ini akan menjadi narasumber pada acara kita. Dan tidak lupa kakak ucapkan selamat datang kepada adik-adik siswa-siswi SD Negeri Lengkong Karya yang sangat kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita semua dapat melaksanakan acara webinar dengan tema pentingnya vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Nah, jadi teman-teman nanti bisa nanya-nanya ya. Nanti kan ada vaksinasi kedua tuh ya. Nah, jadi acara ini ya adik-adik ini adalah salah satu agenda yang diselenggarakan oleh kami ya selaku tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Teknik di Universitas Islam Syekh Yusuf. Ya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rizki, kesehatan, dan kemudahan agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Adik-adik sekalian yang kami banggakan, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke. Kemudian acara selanjutnya ya yaitu sambutan ya. Sambutannya akan disampaikan oleh Ibu Asri Nur Hafsari ya. Siapa sih Ibu Asri ini? Ya, nanti kita akan kenalan ya. Oke, kepada Ibu Asri kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Febri selaku MC di acara kita pagi ini. Selamat pagi semua untuk adik-adik kita, siswa dan siswi SD Lengkong Karya, beserta siswa dan siswi SD dimanapun yang mengikuti acara ini. Yang terhormat kami aturkan kepada Waalaikumsalam. Yang terhormat kami aturkan kepada Ibu Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh Yusuf, Ibu Dina Agustin, selamat datang, selamat bergabung. Yang terhormat Ibu Rumpi selaku Kepala Sekolah SDN Lengkong Karya, dan yang kami hormati bersama narasumber kita semua, yaitu Bapak Dr. Rizky Kurniadi. Terima kasih atas kehadirannya dan atas waktu yang disempatkan untuk memberikan ilmu kepada kami. Teman-teman semua, terima kasih atas kehadiran teman hari ini. Semoga acara hari ini kita banyak mengambil ilmu, banyak mengambil manfaat dari apa yang diberikan oleh Bapak Dr. Rizky Kurniadi. Dan teman-teman, semoga tetap semangat ya untuk melaksanakan vaksin di tahap kedua minggu depan. Marilah kita ambil semua pelajaran yang ada dari Bapak Dokter, dan juga semoga acara kita hari ini lancar. Ini salah satu termasuk program pengabdian kepada masyarakat dari kami, tim Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh Yusuf. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kakak ingin mengucapkan selamat datang ya. Di sini sudah ada Ibu Dina Agustine, SSI MSI ya. Beliau adalah Dekan Fakultas Teknik Unis ya. Oke, kepada Ibu Dina Agustin kami persilahkan untuk memberi sambutan. Ya, silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Bu suara saya? Terdengar Bu. Terdengar Bu. Alhamdulillah, terima kasih Bu Febri, Bu Asri, dan Bu Lili. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Lengkong Karya, yang terhormat Bapak Dokter narasumber, dan juga anak-anakku sekalian. Terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam acara pengabdian masyarakat yang digagas oleh kelompok dosen-dosen dari Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Terima kasih atas waktunya. Semoga ini menjadi bisa kita ambil ilmu dari Bapak Dokter yang nanti akan memberikan ilmunya kepada anak-anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu saja adalah semoga semua bisa melaksanakan vaksin dengan baik, dan tentu saja tetap dalam keadaan sehat. Yang sudah hadir di sini juga Bapak Ibu dosen dan juga mungkin mahasiswa ya Bu, saya lihat ada beberapa mahasiswa. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Izinkan saya selaku pimpinan Fakultas Teknik ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga kepada Bapak Dokter selaku narasumber yang akan memberikan ilmunya kepada kami semua. Semoga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Mohon izin nanti saya mungkin tidak ikut full karena saat ini saya sedang dalam perjalanan Bu. Saya kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dina atas sambutannya. Kemudian sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Lengkong Karya kepada Ibu Rumpi SPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar suara saya, Bu? Waalaikumsalam. Terdengar Bu? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat panjang umur sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu pada hari ini kita melaksanakan Zoom meeting. Yang saya hormati tim Abdimas beserta rekan-rekannya,
yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang saya hormati Ibu Febri Risma Ningsih, yang saya hormati Dr. Muhammad Rizky Kurniadi, yang saya hormati mahasiswa, dan yang saya hormati Dewan Guru, yang Ibu sayangi siswa-siswi SDN Lengkong Karya. Salawat seiring salam, marilah kita sanjungkan kearifan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur pada hari ini kita sudah melaksanakan Zoom ya. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, dan anak-anak SDN Lengkong Karya yang sudah mengikuti beserta gurunya, semoga apa yang diberikan oleh Bapak narasumber yaitu Dr. Muhammad Rizky, semoga bisa menyimaknya dan ilmunya bisa dimanfaatkan untuk kita semua. Dan acara Zoom meeting ini semoga lancar, bisa berjalan dengan baik, dan bisa apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Mungkin saya selaku Kepala Sekolah SDN Lengkong Karya, semohon maaf bila ada anak siswa-siswi yang sudah diinfokan untuk mengikuti Zoom, tidak bisa mengikuti semua karena mungkin kondisi dan situasi atau apapun kita tidak tahu karena Zoom ya Bapak Ibu ya, lain dengan kita tatap muka gitu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pelaksanaan ini berjalan lancar. Dan apa yang disampaikan yaitu masalah manfaat pentingnya imunisasi untuk anak-anak. Mari anak-anak kita simak arahan dari atau penjelasan dari Dr. Muhammad Rizky. Semoga kita semua bisa bisa memahaminya dan mengerti apa pentingnya itu vaksin itu ya. Dan mungkin itu saja, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rumpih atas sambutannya. Baik, adik-adik yang kami sayangi, sampailah kita pada acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita, ya. Ada Dr. Muhammad Rizky Kurniadi. Nah, untuk sesi ini nanti akan dipandu oleh Ibu Lili Arlianti MSI, ya, adik-adik sekalian. Terima kasih Bu Febri atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai juga pada inti utama dari acara ini adalah materi dari Bapak Dr. Muhammad Rizky Kurniadi. Adik-adik siap-siap menyimak ya, dan nanti diadakan sesi tanya jawab. Nah, jadi tolong disimak dengan baik gitu. Apapun bisa ditanyakan kepada narasumber kita. Oke, saya mulai dari profil Bapak Dr. Muhammad Rizky Kurniadi, narasumber kita hari ini. Nama lengkap beliau adalah Dr. Muhammad Rizky Kurniadi, dilahirkan di Yogyakarta 28 Oktober tahun 1992. Beliau sudah menikah dan sekarang beralamat di Perumahan Permata Pamulang, Tangerang Selatan. Nah, ini ada nomor telepon atau WA, monggo kalau adik-adik atau mahasiswa ingin bertanya, gitu ya, 085868922367. Oke, dengan hormat kami persilakan Bapak Dokter untuk menyampaikan materinya. Anak-anak mohon disimak ya, dan mohon di-mute
mikrofonnya supaya berjalan dengan lancar. Oke, silakan Pak Dokter. Baik, ya suara saya terdengar jelas ya ini ya? Jelas Pak Dokter, silakan. Oke. Oke, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Muhammad Rizky Kurniardi. Biasanya dipanggilnya dengan Dokter Iki ya. Terkenalnya dengan Iki bukan Muhammad Rizky. Karena nama Muhammad Rizky sudah sering terdengar di khalayak ramai. Jadi saya panggilannya Iki. Nah, ini screen share-nya sudah mulai belum ya? Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6-11 tahun. Seperti kita ketahui ya anak-anak, adik-adik, semuanya. Jadi dari pemerintah kita saat ini sedang menggelar vaksinasi untuk anak-anak. Kenapa? Nah, di sini kan kita bahas mengenai pentingnya vaksinasinya ini. Sebelum kita mengetahui ibaratnya apa sih vaksin COVID, nah kita perlu tahu apa itu COVID-19. Oke, slide. Nah, COVID-19. Nah, kalau anak-anak adik-adik semuanya bertanya-tanya kenapa sih dinamain COVID-19? Nah, jadi COVID-19 itu merupakan singkatan. Singkatan dari apa? Singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Kenapa dinamakan Coronavirus Disease 2019? Jadi jenis-jenis coronavirus ini sangat bermacam-macam. Ada yang di kita bilang Arab Saudi atau dengan Middle East coronavirus atau MERS, kemudian ada yang respiratory akut atau SARS. Ya, ini macam-macam bentuknya. Dan juga jenisnya berbeda-beda. Nah, untuk yang COVID-19 sendiri, ini ditemukan pada tahun 2019 ini. Bentukannya adik-adik bisa lihat itu. Jadi bentuknya bulat, ada kayak rambut-rambutnya. Nah, kenapa dinamakan corona? Jadi corona ini berasal dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Nah, kok bisa dinamakan corona? Ini apa ya? Kita agak berimajinasi sedikit ya anak-anak adik-adik. Jadi kalau kita lihat bentukan virusnya kan bulat, terus ada kayak rambut-rambutnya ke atas. Nah, mirip seperti buah rambutan, tapi ukurannya tidak seperti buah rambutan ya, jadi ukurannya sangat kecil. Nanti kita akan bahas tentang perbandingannya. Nah, coronavirus ini ditemukan pada pertama kali di tanggal 31 Desember 2019 di Wuhan, yang ibaratnya dekatlah dengan Indonesia, mungkin ya beberapa negeri, beda 3 negeri dari Indonesia. Tuh, pertama kali coronavirus ini ditemukan di hewan. Bisa diklik lagi. Hewan pertama kali yang ditemukan ada coronavirusnya itu adalah kelelawar. Kemudian yang kedua adalah terenggiling. Nah, yang ketiga landak dan yang keempat adalah ular. Nah, ini merupakan 4 jenis hewan pertama kali yang menyebarkan atau dideteksi adanya coronavirus ini. Nah, kemudian kita lanjut slide. Nah, untuk ukurannya, ini bisa adik-adik bayangkan. Yang paling kanan itu, yang bentukannya kayak apa ya, kayak rambut. Nah, itu adalah ukuran rambut manusia dalam kaca pembesar. Kita bisa bayangkan rambut kita yang setipis ini nih, ya, kalau di kaca pembesar ukurannya seperti itu. Nah, coronavirus sebesar apa? Coronavirus ini, kalau adik-adik bisa lihat dari gambar ya, itu sudah saya garis bawahi. Coronavirus ukurannya sangat kecil. Ukurannya sangat kecil sampai tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Jadi harus digunakan mikroskop. Mikroskopnya pun bukan mikroskop yang kayak kita gunakan di sekolah-sekolah. Biasanya dia ukurannya bisa sampai 1 juta pembesarannya. Dan itu kita kenal dengan mikroskop mikron. Itu sangat jarang dimiliki oleh instansi-instansi tertentu. Biasanya kalau sudah ilmuwan yang ibaratnya sudah tinggi, nah
Nanti kalau adik-adik ada yang cita-citanya jadi ilmuwan, kalian bisa meneliti jenis-jenis ukurannya yang kecil-kecil seperti ini. Entah itu bakteri, entah itu virus, nah nanti kalian bisa melihat dari mikroskop itu. Gitu. Untuk ukurannya jadi sangat kecil. Nah, ukuran yang kecil ini, nah kalau kita ingat-ingat, coronavirus tuh nyebarnya dari mana? Nah, dia menyebar melalui percikan-percikan. Percikan apa? Percikan droplet atau misalnya satu bersin, kedua liur, nah atau ketiga partikel batuk. Nah, kalau dalam partikel tersebut ada coronavirus, dia bisa menyebar melalui udara dan hinggap di orang-orang yang sehat sehingga menyebabkan infeksi COVID-19. Seperti itu. Oke, kita lanjut slide. Nah, di sini dokter akan menjelaskan apa bedanya vaksinasi, apa itu vaksin, dan juga tujuannya vaksin. Tadi kita sudah mengenal mengenai penyakitnya dan juga penyebabnya, ya. Nah, kalau vaksinasi itu adalah proses pemberian vaksin, ya, untuk membantu sistem imun mengembangkan perlindungan dari suatu penyakit. Nah, sedangkan vaksin itu adalah bagian dari mikroorganismenya, dalam hal ini adalah virusnya, baik virusnya yang dilemahkan atau rambut-rambutnya yang ada di virus tadi. Dan diberikan kepada orang sehat, sehingga orang sehat itu memiliki kekebalan terhadap mikroorganisme tersebut. Nah, jadi vaksinasi itu adalah prosesnya, dan untuk vaksinnya itu adalah bendanya. Contohnya kayak kalau kita gini, kita mau menggambar. Nah, gambar itu adalah bendanya yang kita lukis, menggambar adalah proses untuk membuat gambarnya itu sendiri. Nah, lanjut. Untuk tujuan vaksinasi. Nah, ini adalah ada gambar seorang guru sedang menjelaskan kepada anak-anaknya. Nah, anak-anaknya sedang belajar. Tujuan dari vaksinasi juga sama untuk tubuh kita, yaitu memperkenalkan jenis mikroorganisme baru atau dalam hal ini adalah virus corona ke dalam tubuh kita. Tujuannya apa? Agar tubuh kita bisa mempelajari bahwa ini jenis virus yang berbahaya, sehingga tubuh kita bisa mengetahui, oh ini bahaya, apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Sama seperti halnya gini, guru kita mengajarkan 1 tambah 1 adalah 2. 2 tambah 2 adalah 4. Nah, kita belajar di situ. Berarti 1 kalau tambah 1 hasilnya 2. Nah, gimana caranya kita tahu angka 2 kalau kita belum bisa mengetahui 1 tambah 1 itu? Atau kita belum mengenal angka 2 itu bentuknya gimana sih? Atau kok bisa 1 tambah 1 jadi 2? Nah, tujuannya adalah proses belajar, sama seperti yang dilakukan oleh vaksin ini. Nah, sekarang gimana caranya vaksin itu bekerja di dalam tubuh kita? Untuk ini, dokter ada video ya, videonya insya Allah simple, bisa dipelajari, maksudnya bisa dipahami. Itu videonya. Kalau adik-adik memperhatikan, tadi ada yang disuntikan dan bentukannya
seperti bulat dan warnanya bening atau putih gitu. Itu adalah jenis vaksin yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ketika vaksinnya masuk ke dalam tubuh kita, dia akan memberitahu sel darah kita atau daya tahan tubuh kita bahwa saya ini adalah COVID. Nah, ketika kalian menemukan COVID yang lain, kalian harus apa? Contohnya tadi misalnya dipukul biar nggak menyebar lagi. Nah, itu tujuan dari vaksin. Sama seperti jenis vaksin yang lain, seperti yang kita ketahui misalnya polio, kemudian cacar, kemudian influenza, diare, ataupun denggi atau demam berdarah. Semuanya bersifat sama. Jadi tujuannya adalah memperkenalkan badan kita atau memberi pengetahuan terhadap tubuh kita bahwa ada virus atau ada organisme baru yang masuk ke dalam tubuh. Dan apa yang harus dilakukan tubuh kita, bisa melawan, bisa bertahan, itu macam-macam. Seperti itu kerja vaksinnya ya. Jadi tujuannya baik, tujuannya sama kayak kalau kita sekolah, yaitu belajar. Dengan harapan kalau misalnya pahit-pahitnya kita terkena infeksi tersebut, insya Allah tubuh kita sudah mengetahui ilmunya, apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melawannya, dan juga kalaupun ada gejala, insya Allah gejalanya tidak akan berat. Seperti itu ya untuk vaksinasi COVID. Kurang lebih itu yang bisa dokter sampaikan ya untuk pengetahuan ibaratnya tentang COVID, vaksinasi dan juga vaksin ini sendiri. Selanjutnya